Memutar balik fakta penyebar isu Nabi Al-Yamani. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu Al-Fakir merilis sebuah video mengenai Toha Al-Yamani. Teman-teman bisa menyaksikan pada video berikut ini. Alhamdulillah mendapatkan reaksi yang sangat positif dari berbagai pihak, meskipun belum disimak oleh beberapa pihak, di antaranya Mas Diradilfa pada video berikut ini. Kalau Rasulullah Muhammad dari Yaman gimana, Bib? Oke, saya akan menggunakan 3 pendekatan dalam menjawab pertanyaan ini, yaitu pendekatan genealogi, historis, dan geografis. Jadi, orang Arab secara umum itu asalnya dari 2 kabilah. Yang pertama, Qahtan, yang kedua, Adnan. Dalam kitab Qabail Qahtan Mu'asirah, dijelaskan bahwa suku Qahtan ini, kalau ditarik ke atas, itu merupakan keturunan Nabi Hud, yang merupakan keturunan Sam, yang merupakan anak Nabi Nuh. Dan kalau ditarik ke bawah, suku Qahtan ini memiliki keturunan Saba, kemudian suku Himyar, dan yang paling terkenal di Indonesia itu Al-Qatiri. Mungkin ada yang kenal, Mamat Al-Ganshok, itu dari Al-Qatiri. Di sisi kedua, yaitu suku Adnan, dalam kitab Al-Mukhtar min Qahtan wa Adnan, dijelaskan bahwa suku Adnan ini merupakan keturunan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Sam, dan nyambung ke Nabi Nuh. Sedangkan kalau ditarik ke bawah, Adnan ini melahirkan suku Mudor, kemudian Kinana, yang kemudian melahirkan suku Quraisy, yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah menjadi maklumat umum bahwa suku Qahtan ini memang beranak pinak atau berkembang di area yang sekarang dinamakan Yaman. Sedangkan suku Adnan ini berdiri atau berkembang atau beranak pinak di area sekitar Mekah pada khususnya, dan pada umumnya area-area Hijaz. Dan ini bisa didukung oleh pernyataan dari seorang general manager pusat sejarah Mekah, yaitu Dr. Dahas. Sehingga kalau kita pakai logika sederhana, jarak antara Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad, dan Yaman, itu sekitar 1.200 km sekian. Lalu, apakah layak Rasulullah disebut orang Yaman? Sebenarnya saya nggak peduli ketika ada orang yang bilang Nabi Muhammad itu orang Mekah, orang Yaman, orang Ngawi. Yang penting ajarannya udah nyampe ke saya. Apa motif dibalik orang-orang yang mengaku keturunan Yaman dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan para fansnya itu menggembar-gemborkan narasi bahwa Nabi orang Yaman? Ini menurut hipotesa saya ya. Mereka hanya ingin mendompleng nama besar Rasulullah agar orang-orang yang ngefans sama orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang ngaku keturunan orang Yaman tersebut itu akan mendapatkan respect yang lebih. Nanti akan banyak orang yang mikir, wah, Nabi aja keturunan Yaman. Ini ada nih keturunan Nabi dan orang Yaman juga, maka kita harus berbondong-bondong terus menghormatinya. Sehingga pada ujungnya, orang-orang naif yang lugu ini akan mudah dikendalikan dan nyampe tahap eksploitasi. Mohon maaf, Mas Dira atau Mas Dalfa, saya nggak tahu akrabnya dipanggil apa. Saran Al-Fakir, sebelum antum reaction atau menjawab, better kaji dulu deh kasusnya secara holistik dan bedah dululah referensinya secara komprehensif, sehingga ulasan yang Anda bawakan menjadi lebih utuh, lebih runut, dan mudah difahami. Jujur, Al-Fakir setelah menyaksikan video yang Anda buat, kok malah pusing, nggak tahu apa kesimpulannya dan bagaimana arahnya, dan yang paling penting ada kesulitan untuk membedakan mana yang merupakan substansi data dan fakta, dan mana yang sekedar sentimen pada pihak tertentu. Jika berkenan, Mas Dira bisa menonton konten Al-Fakir pada video berikut ini. Di sana Al-Fakir mencoba untuk menampilkan secara komprehensif mulai asal-usul kata Toha beserta dalil dan referensinya. Kemudian asal-usul penisbatan Al-Yamani, mulai dari hadis dan para ulama yang menyantumkan riwayat tersebut serta status para perawinya. Juga tentang fakta teritori dan hubungan antara Mekah dengan Yaman. Dan mohon maaf, faktanya kalangan yang menyebarkan narasi bahwa Nabi berasal dari Yaman justru adalah orang-orang yang berseberangan dengan para habaib dan Yaman, serta kurang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan keduanya. Seperti pada fakta berikut ini. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Sejujurnya tidak pernah ada
narasi pengakuannya Nabi asal Yaman secara masif seperti hari ini sebelum adanya fenomena yang berkembang seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Dan pertanyaan dari potongan video Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang diviralkan adalah apa dasar gelar Al-Yamani pada Maulid Simtud-Duror, bukan tentang Nabi berasal dari Yaman. Jadi yang dibahas adalah hukum penyematan gelarnya, bukan sejarah Nabi lahir di mana. Semua umat Islam tentu tahu Nabi itu lahir di kota Mekah. Mohon maaf teman-teman, justru kami yang hendak bertanya, apa motif pihak-pihak yang memotong video lama penjelasan Ustadz Muhammad Al-Habsyi tentang gelar Al-Yamani ini lalu digembar-gemborkan seolah-olah ini merupakan narasi pengakuan Nabi lahir atau berasal dari Yaman. Faktanya, pada video di atas sudah kita sampaikan dalam riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Hakim atau Al-Imam Al-Haythami dan juga Al-Imam At-Tabarani, Nabi Muhammad sendirilah yang menyebut dan menisbatkan bahwa beliau adalah Yamani. Dan fakta inilah yang kemudian mendasari para ulama-ulama berikut ini dengan menyantumkan gelar Al-Yamani pada kitab yang mereka susun. Menggugat fakta teritori. Ya sebenarnya tema ini nggak penting-penting amat kecuali bagi orang-orang yang punya kepentingan ya. Tapi lagi-lagi saya ditanya pendapat tentang klaim Gus Adjir yang menggunakan pendekatan geografis untuk memperkuat klaimnya terkait bahwa Rasulullah adalah orang Yaman. Jadi Gus Adjir menggunakan kitab Mu'jam al-Buldan karya seorang sejarawan terkenal di pertengahan abad kedua, yaitu Syekh Al-Madain. Memang di kitab tersebut menyatakan bahwa Mekah itu bagian dari Tihama, dan Tihama adalah merupakan bagian dari Yaman. Sehingga kalau kita memakai silogisme sederhana, Rasulullah yang lahir di Mekah bisa diklaim sebagai orang Yaman. Oke, referensinya valid. Tapi saya punya referensi lain, Gus. Berhubung Gus Adjir menggunakan pendekatan geografis untuk mendukung klaimnya, maka yang akan saya gunakan adalah kitab Al-Masalik wal Mamalik, karya seorang ulama geografi yang hidup 1,5 abad setelah Syekh Al-Madain. Dalam kitab Al-Masalik wal Mamalik mengatakan bahwa wa amma Tihama fa innaha qit'ah minal Yaman wa hiya jibal mushtabikah awwaluha mushrib min Bahr al-Qalzam mimma yali gharbiyaha wa syarqiyaha innahiya Sa'adah, Jaras, wa Najran wa syamaliyaha hudud Makkah. Yang artinya, adapun Tihama, ia merupakan bagian dari Yaman, berupa gugusan gunung yang saling bersilangan. Di sebelah baratnya, gunung pertama berbatasan dengan Laut Merah. Sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan Sa'adah, Jaras, dan Najran. Sedangkan di sebelah utaranya berbatasan dengan Mekah. Nah, poin ini yang harus digarisbawahi. Berbatasan dengan Mekah, bukan termasuk Mekah. Sehingga pakai logika sederhana, Mekah bukan bagian dari Tihama. Jadi gimana nih Gus Adjir? Ketika ada sebuah narasi menggunakan pendekatan geografis, lalu pendapat ulama manakah yang lebih kredibel dan valid? Apakah pendapat seorang sejarawan atau seorang geografer? Wassalam, Gus. Sebelumnya, saya keberatan dengan diksi nggak penting-penting amat kecuali untuk yang memiliki kepentingan. Al-Fakir rasa jika fokus kita memang membahas ilmunya para ulama, saya rasa ilmu mereka semuanya penting. Dan kita mesti menghormati pembahasan mereka. Terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan penjabaran mereka. Tetapi apapun itu, Al-Fakir berterima kasih kepada Mas Dira Dalfa yang telah berkenan menyanggah dan memberikan antitesa soal fakta teritori ini. Namun alangkah baiknya jika antitesa yang Mas Dira buat itu tidak berhenti pada soal fakta teritori saja. Misal soal hadis Ana Yamanin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bedah juga tuh termasuk perbedaan pendapat para ulama soal hadis ini. Yang kedua, tentang deretan ulama-ulama yang menyebutkan penisbatan Nabi kepada Yaman itu sendiri, seperti tercantum pada kitab-kitab berikut ini. Al-Fakir rasa itu akan menjadi antitesa yang menarik dan komprehensif. Namun, karena Mas Dira Dalfa hanya membahas soal antitesa fakta teritori saja, izinkan Al-Fakir membedahnya. Yang pertama, sepertinya Mas Dira Dalfa salah membaca dan mengartikan ibarah di atas deh. Teks yang antum cuplik itu memang ada dan benar pada kitab Masalikul Mamalik. Kami sudah mengecek kitab versi PDF-nya dan di maktabah syamilahnya pun kami menemukan. Berikut ini ibarahnya. Wa amma tihamatu fa innaha qit'atun minal Yaman wa hiya jibalun mustabikatun awwaluha musyrifun ala bahril qalzam mimma yali gharbiyuha
wa syarqiyyuha binahiyati Sa'dah wa Jaras wa Najran wa syamaliyuha hududa Makkah. Kita fokus pada poin yang terakhir saya baca. Jadi artinya adalah Tihamah itu merupakan bagian dari Yaman. Tolong digarisbawahi. Tihamah merupakan bagian dari Yaman. Ia adalah, Tihamah ya ini, adalah gugusan gunung yang saling bersilangan. Awalnya berdekatan dengan Laut Al-Qalzam atau Laut Merah. Perbatasan barat dan timurnya adalah tepi dari Sa'dah dan Jaras dan juga Najran. Sedangkan bagian utaranya, yakni Tihamah, berbatasan dengan batas-batas Makkah. Kita fokus pada bagian akhir ini. Sekarang kita fokus pada kata-kata wa syamaliyuha hududa Makkah. Sepertinya Mas Dira salah membaca dan mengartikannya deh. Kalau kita melihat siyakul kalam atau rentetan pembahasannya, kata syamaliyuha itu lebih tepat dibaca rofa. Karena disambungkan dengan kata-kata sebelumnya, yaitu gharbiyuha dan syarqiyuha. Justru kami bertanya kepada Mas Dira, Anda membaca nasab, Wa syamaliyah hudud Makkah. itu dasarnya apa? Kemudian itu i'rabnya apa? Lalu kedua kata hudud. I'rabnya kok Mas Dira main aman dengan membaca sukun? Hudud Makkah. Sedangkan isim itu tidak mungkin sukun. Itu menjadi i'rab apa? Memang itu hanya masalah ilmu nahu saja. Tetapi penting dicatat. Ketika kita salah membacanya, maka di situ akan terbuka potensi besar kita akan salah pula dalam menyimpulkannya. Yang kedua, teks itu akan lebih tepat kalau kita artikan bagian utara Tihamah itu berbatasan dengan batas-batas Mekah. Bukan berbatasan dengan Mekah seperti yang Mas Dira baca. Sedangkan di sebelah utaranya berbatasan dengan Mekah. Nah, poin ini yang harus digarisbawahi. Karena ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Mas Dira mengatakan Makkah itu bukan bagian dari Tihamah. Namun yang kami pahami dalam teks ini justru Syekh Ibrahim bin Muhammad, penulis Masalikul Mamalik ini, beliau cenderung menjadikan Makkah sebagai bagian dari Tihamah. Sehingga beliau menyatakan perbatasannya sama dengan batas-batas Mekah. Ada beberapa kitab yang ingin Al-Fakir cantumkan untuk menguatkan statement ini, bahwa Mekah merupakan bagian dari Tihamah. Setidaknya kami menemukan 5 kitab berikut ini. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dalam kitab Tarikh Madinati San'a, karya Al-Imam Razi yang wafat pada tahun 460 Hijriah. Beliau mengatakan, qala al-Qadhi Husin bin Muhammad haddasani Abdul A'la. Beliau berkata bahwasanya al-Yamanu arba'atu a'malin. Bahwasanya Yaman itu ada 4 a'mal atau daerah administrasi. Yang pertama yaitu Son'a dan makhalifuha. Makhalif ini bisa kita artikan sebagai distrik-distriknya. Yang kedua Al-Janad dan juga distrik-distriknya. Yang ketiga Ak atau Tihamah beserta distrik-distriknya. Dan yang keempat Hadramut dan juga distrik-distriknya. Jadi poin ini kita garis bawahi bahwasanya Tihamah itu bagian dari Yaman. Kemudian di halaman 66-nya beliau lebih lanjut mengatakan Imam Sufyan berkata, yang dimaksud oleh Nabi dengan Ahlul Yaman pada hadis Atakum Ahlul Yaman adalah Ahlut Tihamah. Kenapa? Li'anna Makkata Yamanun. Karena Makkah ini ya bagian dari Yaman. Imam Abu Ja'far An-Nahawi berkata, yakni Al-Madinah dan juga Makkah dan Al-Bahrain itu bagian dari Yaman. Ini juga didukung dengan berbagai kitab hadis berikut ini. Seperti saya janjikan, kita akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, kitab Syarah An-Nawawi ala Sahihil Muslim di juz 2 halaman 32. Ketika Al-Imam Nawawi menjelaskan nisbat iman kepada Yaman, itu ada beberapa penjelasan dari para ulama. Al-Imam Nawawi kemudian mencuplik penjelasan Imam Abu Ubaid yang merupakan Imam Al-Gharab. Beliau mengatakan pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud Yaman pada hadis itu adalah Mekah. Karena dikatakan bahwa Mekah itu bagian dari Tihamah dan Tihamah itu bagian dari Ardil Yaman. Yang kedua ada dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari yang sangat terkenal itu di juz 8
halaman 99. Ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan nisbat iman kepada Yaman, beliau kemudian mengatakan, karena Makkah adalah bagian dari Tihamah dan Tihamah itu adalah bagian dari Yaman. Yang ketiga, kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari di juz 6 halaman 36. Ketika Syekh Badruddin Al-Aini menyatakan bahwa pendapat yang sahih menyatakan bahwa Makkah itu bagian dari Tihamah. Tolong digarisbawahi lagi, Makkah adalah bagian dari Tihamah. Yang keempat, Al-Misbahul Munir fi Gharibi Syarhil Kabir di halaman 77 sampai 78. Ketika Al-Imam Al-Fayumi mengatakan asal usul penyebutan Tihamah, kemudian beliau menjelaskan bahwa dikatakan sesungguhnya Tihamah itu bersambung dengan Ardil Yaman dan Makkah itu bagian dari Tihamatil Yaman. Mas Dira, dari penjelasan di atas kita bisa mengerti bahwa penisbatan Nabi kepada Yaman itu bukan soal kepentingan segelintir orang seperti yang Mas Dira tuduhkan. Hadis dan penjelasan para ulama soal penisbatan Nabi kepada Yaman bisa kita simak seksama pada halaman-halaman dan fakta-fakta di atas. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama bahwa Al-Habib Ali Al-Habsyi Ba'alawi bukanlah satu-satunya ulama yang menyematkan gelar Al-Yamani ini. Rasanya tidak fair memframing qasidah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini seolah-olah sebagai bentuk pencatutan dari para habaib untuk mendompleng kemuliaan dan kebesaran Rasulullah SAW. Karena faktanya Nabi sendiri yang mengisbatkan ana Yamanin. Memang kami tidak menutup mata tentang adanya oknum-oknum yang perlu berintrospeksi diri secara masif. Dan mungkin itu dari semua kalangan, termasuk kalangan habaib itu sendiri. Namun, ketika kami mencoba memberi penjelasan secara ilmiah dan ditampilkan penuh referensi, justru Al-Fakir dituduh budak Yaman, mukibin, fans Yaman, dan lain sebagainya. Lalu, dengan cara seperti apa kita bisa membedakan mana ranah ilmiah dan mana ranah sentimen? Tapi inilah fenomena saat ini. Semua orang berbicara, bahkan bukan pada keahliannya. Padahal Al-Quran telah mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikir atau orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kamu sekalian tidak mengetahui. Banyak ulama tafsir yang mengartikan ahli zikir di sini adalah ahli kitab. Orang yang memiliki wawasan dan pemahaman tentang ilmu kitab. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Katsir dalam kitab tafsir beliau. Dan terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan pesan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah kitab Sahih Bukhari yang amat fenomenal itu. Beliau mengatakan, wa idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib. Bahwasanya ketika seseorang berkata pada sesuatu yang bukan bidang keahliannya, maka dia akan banyak mendatangkan hal-hal yang aneh dan membingungkan. Teman-teman sekalian, mari jadilah pribadi yang tahu diri. Al-Fakir sadar bahwa kami bukan dokter atau pakar kesehatan. Maka naif dan aneh sekali kalau tiba-tiba petantang-petenteng mengkritik penjelasan para dokter spesialis yang punya pengalaman panjang tentang ilmu kesehatan. Al-Fakir juga bukan pakar hukum. Maka berbahaya sekali jika tiba-tiba menjelaskan hukum positif di Indonesia ini, apalagi sampai menentang para pakar semacam Prof. Mahfud MD misalkan, yang merupakan guru besar ilmu hukum tata negara di Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, begitupun dalam menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Ada baiknya kita yang awam ini mari merujuk kepada para ulama yang memang expert di bidang tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir yang mana itu sangat berbahaya untuk masyarakat kita. Mas Dira, secara pribadi saya tidak punya masalah apapun dengan antum. Bahkan barangkali kita punya keresahan yang sama. Yang mana
kita keberatan dengan penceramah karomah yang berlebihan, doktrin-doktrin yang disalahgunakan, dan juga komersialisasi agama yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperkaya diri atau mengambil keuntungan pribadi, dan beberapa hal lainnya. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada Mas Dira khususnya dan semua konten kreator pada umumnya, mari kita edukasi masyarakat dengan adab dan referensi serta kebijaksanaan ilmu dari para ulama, agar upaya meluruskan ini tidak menjadi kebencian dan bahan nyinyiran yang justru akan menjadi masalah baru di tengah masyarakat kita. Salam hormat untuk Mas Dira Dalva dan keluarga besarnya, dari saudara Anda yang banyak dan penuh dengan kekurangan, Muhammad Ajir Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.